Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi. Saya kembali akan menguatkan iman saudara, memupuk dan memantapkan kembali iman saudara kepada Tuhan Yesus. Pada tema siraman rohani kali ini, saya akan membahas tentang modal hidup. Saudara terkasih, banyak orang yang berpikir modal hidup kita di dunia ini adalah uang. Bahkan ada yang berpikir modal hidup kita yaitu sabar. Ada juga yang berpikir modal hidup kita adalah akal pikiran. Karena dengan akal pikiran itu kita bisa terus bertahan hidup di dunia ini. Saya mau katakan, modal hidup yang demikian bukanlah modal hidup anak-anak Tuhan. Modal hidup anak-anak Tuhan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itulah modal hidup setiap anak-anak Tuhan. Saya akan mengingatkan saudara satu ayat di dalam Alkitab di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa dari iman, pengharapan, dan kasih memiliki porsi yang paling besar? Ada 3 poin di mana kasih merupakan yang terbesar dan terutama. Pertama, kasih mengarahkan kita kepada Tuhan. Sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri kita. Iman memberikan kita kesempurnaan akal budi. Ya, karena iman adalah kegiatan akal budi. Dan pengharapan menyempurnakan keinginan kita. Ya, karena harapan adalah kegiatan keinginan akan kehidupan kekal di sorga. Tentunya itu adalah harapan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Jadi kasih mengarahkan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kasih mengarahkan iman dan pengharapan. Kok bisa kasih mengarahkan iman dan pengharapan? Ya, iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati. Saudara bisa baca di 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Karena kasihlah yang menyebabkan seseorang dengan penuh sukacita untuk mau belajar tentang Tuhan dengan lebih lagi setiap harinya. Kasih juga yang membuat kita dengan penuh kesediaan dan sukacita melayani sesama kita. Karena harapan tanpa kasih kepada Tuhan juga adalah sia-sia. Itu ada di 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Jadi kasih mengarahkan iman dan pengharapan. Yang ketiga, kasih adalah abadi. Wow, kenapa bisa demikian? Kasih adalah abadi. Lalu apakah maksudnya pengharapan dan iman itu tidak abadi? Saya bisa katakan ya, iman dan pengharapan tidaklah abadi. Namun hanya kasihlah yang abadi. Kasih akan terus ada sampai selama-lamanya, yang memuncak di dalam persekutuan abadi dengan Allah di surga nanti. Iman yang merupakan dasar dari harapan yang tidak kita lihat akan lenyap di surga. Karena di surga kita sudah melihat Tuhan bertatapan muka dengan muka. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Iman dari segala sesuatu atau dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kita sudah bertemu. Apakah dibutuhkan lagi iman itu? Begitupun dengan harapan. Kita
kita selalu berharap untuk bisa bersama-sama Bapa di surga. Itu yang terpenting. Lalu ketika kita sudah bersama Bapa di surga, lalu kita punya harapan apa lagi? Saya yakin harapan itu sudah berakhir di situ. Ada kadaluarsanya iman dan pengharapan. Namun kasih akan terus ada sampai selama-lamanya. Saudara-saudara semua di surga nanti tugasnya hanya mengasihi Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Hari demi hari sampai selama-lamanya. Gak bosan tuh? Ya enggak. Tuhan itu begitu mulia yang tidak bisa diukur kemuliaannya. Begitu luar biasa. Engkau bahkan akan takjub yang setiap saat engkau akan terus memuji Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan, engkau luar biasa. Tuhan, engkau sempurna. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai kapan? Ya, sampai selama-lamanya. Karena tugas kita di surga nanti hanya memuji-muji Tuhan. Itulah modal hidup kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Diberkatilah saudara semua. Kiranya modal hidup ini, iman, pengharapan, dan kasih saudara miliki. Senantiasa saudara terus terapkan kasih antara sesama, dan saudara semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.